Loh, ini acara stand up comedy bukan? Bukan ya? Bukan ya? Ya, ini profil saya. Ini saya cari foto yang paling ganteng. Nah, saya perkenalkan diri. Nama saya Prihapen. Prihapen itu satu kata. Siregarnya nggak saya masukin karena artinya sudah tahu semua ya. Itu adalah alam yang segar. Nah, sekarang Prihapennya ini terdiri dari 3 suku kata. Pri, ha, dan pen. Itu memiliki pengertian atau sebuah singkatan seperti ini. Kok astagfirullah? Loh, ini memang nama saya. Prihapen itu memang peringatan Hari Pendidikan karena saya lahir tanggal 2 Mei. Ini betulan, betulan. Saya tidak pernah berbohong. Tidak seperti Bapak dan Ibu semua. Baik. Oke. Akhirnya saya bisa tertawa juga. Dan saya bisa juga membuat Anda tertawa. Lumayan. Nah, saya bisa berdiri di sini tidak lain karena guru-guru hebat saya. Mohon Mas Jamil Azaini, luar biasa sekali. Ini adalah guru saya, guru kehidupan. Kemudian, tak lupa mentor profesional saya, Mas Indra Wan Nugroho. Mana orangnya? Lagi di belakang. Kemudian ada juga Mas Farid Poniman. Ini juga guru saya. Oh, Mas Ari juga itu guru saya ya. Kemudian ada Ari Ginanjar. Itu juga guru saya. Dan tidak lupa ada Agus Putranto, guru dan sekaligus sahabat saya. Nanti saya akan berkomunikasi dengan dia di sini. Dan kemudian yang di tengah adalah ini calon guru-guru mereka nanti setelah mereka pensiun. Ya. Bapak Ibu, sekarang kita serius. Saya mau serius. Dulu, ketika saya belum mengerti, saya menganggap bahwasanya otak adalah yang paling dominan dan yang paling vital di dalam tubuh. Tetapi setelah saya melihat gambar ini, saya berubah. Kenapa? Ternyata Alan Hinn mengalami kecelakaan, jatuh dari gedung 7 meter, dan pecah kepalanya, dan harus dibedel. Bahasa dibedel itu bahasa Jawa ya. Saya orang Jawa. Dibedel. Dan kemudian otaknya juga separuh diambil. Betul. Dia kehilangan sebagian fungsi tubuhnya. Matanya buta sebelah. Tetapi dia tidak pernah kehilangan kecerdasannya. Dan ternyata dia tidak sendiri. Coba kita lihat. Ada banyak orang yang seperti ini. Dan mereka sama. Tidak pernah merasakan kehilangan kecerdasannya. Walaupun sebagian fungsi tubuhnya hilang. Kalau sudah puas melihat, saya mau pindah. Sudah? Sudah. Oke. Dulu, saya menganggap jantung itu hanyalah tempat pemompaan darah. Tapi sekarang saya sudah berubah. Karena ternyata setelah melihat ini, William Sheridan dari Inggris, dia terjadi anfal di jantung dan kemudian diimplankan jantung dari seorang pelukis terkenal di Inggris kepada jantungnya. Dan tidak lama kemudian William Sheridan menjadi pelukis. Dan dia juga tidak sendiri. Ratusan orang seperti dia mengalami hal yang sama. Ada apa dengan otak dan jantung? Itu pertanyaannya. Saya bertanya, Anda harus menjawab. Kalau nggak mau, berarti saya akan jawab. Baik, itu saya tahu. Kenapa nggak mau? Karena nggak tahu sebenarnya. Ya Mas ya? Oke.
Amazing Seven Sense, Harmony to the Truth. Kita akan bicara seputar itu. Di sini saya akan gambarkan sebuah konsep yang belum pernah ada di dunia manapun. Dan ini saya temukan betul-betul setelah saya bersemedi selama 1 bulan penuh dalam mimpi. Kenapa harus Seven Sense? Kenapa bukan Six Sense? Dan kenapa tidak panca indera saja? Panca indera sudah ada. Indera ke-6 juga sudah ada. Indera ke-7 belum, makanya saya pakai Seven Sense. Dan kalau mau dijabarkan lebih lanjut, seandainya kita punya training 2 hari, saya akan sebutkan kenapa saya pakai angka 7. Tapi di sini enggak. Kalau Bapak mau tahu, nanti ikutin training saya ya. Bapak Ibu sekalian, tahun 2030 nanti, Indonesia menjadi seperti ini. Emas yang ada di Papua akan dibagikan kepada kita masing-masing sekilo seorang. Kemudian, tambang minyak dan gas. Ini sebanyak 20.000 triliun per tahun, hasilnya itu 70-90%-nya di bawah orang asing. Tapi tahun 2030 seluruhnya akan dibagi ke ibu dan bapak semua free. Gedung-gedung tingkat akan dibangun di seluruh penjuru kota. Jembatan Selat Sunda yang luar biasa, di mana kiri dan kanan adalah lalu lintas mobil, dan kemudian jalur kereta api cepat Shinkansen. Dan kemudian kereta api kita sudah berganti dengan kereta api cepat. Hubungan antar pulau dengan kapal feri. Bukan kapal feri, pesiar. Dan kemudian angkutan antar kota dengan bis bertingkat seperti ini. Dan lebih hebatnya lagi, angkot akan digantikan seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mau naik angkot, jadi bukan begini lagi, tapi begini. Itu lebih nyaman sekali. Dan dia akan gede. Mau seperti itu, Bu? Mau? Sebesar 18 juta rupiah per bulan, itu rata-rata penghasilan penduduk Indonesia. Kalau sudah ada sekarang yang bergaji seperti itu, berarti dia sudah bergaji untuk tahun 2030. Pada saat itu masyarakat akan adil dan sejahtera. Tidak hanya slogan seperti di Undang-Undang Dasar. Hanya sayangnya, ternyata menurut teman saya, negara kita ini seperti ini. Makmur, tapi berada di tepi jurang. Seperti yang ternyata isi di dalamnya itu bukan orang Indonesia, tapi ternyata orang asing. Ternyata kita sudah tidak bisa lagi menikmati alam. Saya tinggal di Banten. Ketika saya harus menikmati alam di pesisir pantai Banten sana, itu saya mesti bayar, Pak. Nggak ada yang gratis lagi. Karena sudah dikuasai oleh orang asing. Bahkan, untuk membeli sebutir pisang saja, kita sudah kewalahan. Lebih parahnya lagi, anak-anak cucu kita, Sisi dan anaknya nanti, itu akan kembali ke tahun 60 seperti zaman bapaknya saya dulu. Menggunakan lampu teplok. Setiap belajar, habis belajar, hidungnya hitam. Apakah kita mau seperti itu, Bu? Pak? Tentu tidak, bukan ya? Siapa yang mau? Tidak ya? Kita seperti telur di ujung garpu, bukan di ujung tanduk. Karena saya cuma dapatnya telur di ujung garpu seperti ini. Tapi telur itu bisa kita jadikan anak ayam. Atau kita biarkan jatuh dan pecah. Paling banter kita jadikan telur ceplok.
Nah, kita butuh indera ketujuh. Untuk menangkal semua itu, kita butuh seven sense. Bapak dan Ibu semua butuh seven sense optimizer. Dan satu-satunya seven sense optimizer di dunia adalah Rehaben Siregar. Amazing seven harmony to the truth. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu lihat di sini, ada yang bisa nebak di gambar apa? Gambar mata. Kalau gini, mata juga. Sebagian saudara-saudara kita berjalan seperti ini. Mereka tidak memiliki panca indera. Sebagian saudara-saudara kita Bapak Ibu bisa dengar suara saya? Tidak. Bisa? Bisa ya? Kalau bisa itu luar biasa. Seperti itulah yang dialami oleh sebagian saudara-saudara kita yang tidak memiliki indera pendengaran. Tapi apakah minus panca indera sama dengan kiamat? Tidak. Karena ini keluarga saya, great family, ini fotonya foto jadul banget, kayaknya udah kena air-air gitu ya. Ini beneran, ini adalah ayah saya, sudah almarhum, ibu saya sudah almarhum, tante saya almarhum, om saya almarhum, ini tante saya almarhum, dan ini nenek saya. Kenapa saya lingkarin nenek? Karena nenek saya ini tunanetra. Saya akan bercerita sedikit tentang nenek saya. Nenek saya itu buta. Tidak memiliki mata sejak ayah saya merantau. Sejak saya SMA, setiap kali dia akan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Yang dia lakukan adalah terkadang kepalanya kena daun pintu. Itu tiap hari dia lakukan. Saya mungkin menjadi cucunya yang bandel, karena jarang juga menuntunnya. Tapi nenek saya itu mandiri, sangat mandiri. Ada 2 pesannya yang saya tidak akan pernah lupa sampai sekarang. Dan mungkin itu juga yang membuat saya mampu menyelesaikan buku ini. Nenek saya berkata demikian, Prihaben, dimanapun kamu berada, jangan lupa 2 hal. Yang pertama, tetaplah menjadi orang yang bermanfaat, sekecil apapun itu. Yang kedua, ingat, kalaupun engkau sukses, kesuksesan itu bukan karena engkau, tapi karena Allah menghendaki engkau sukses. Dan itu yang membuat saya hari demi hari mencoba untuk meraih kesuksesan yang saya raih. Ketika saya SMA, saya berharap dapat mengoperasi mata nenek saya. Dilalahnya. Tanggal 1 Mei tahun 89. Di hari pertama saya bekerja di PT Cold Rolling Mill Indonesia di Cilegon. Hari yang sama nenek saya meninggal. Dan itu membuat saya down. Dan saya hampir runtuh. Hidup saya seperti berakhir. Saya seperti tidak berguna. Saya seperti habis. Saya seperti kiamat. Saya kehilangan kesempatan.
Tapi apakah saya salah? Mudah-mudahan tidak. Nenek, maafkan saya ya. Saya nangis ya? Enggak. Enggak ya? Nah, demikian juga yang dialami oleh sahabat-sahabat kita ini. Mungkin ada yang mengenal Agus Putranto, ya. Dia adalah sahabat saya, mungkin sahabat kita semua, seorang tunanetra yang punya prestasi segudang. Dia hebat dalam bernyanyi, bermain musik, dia bisa berbahasa Inggris dan Jepang, dan dia menjadi motivator metamorfosis. Kemudian ada Helen Keller yang buta, seorang penulis handal dunia. Kemudian Stevie Wonder yang buta juga. Di sini ada Raffi Ridwan, seorang tunarungu yang menjadi fashion designer. Kemudian Siti Nur Latifah, seorang model. Dan yang lebih hebatnya lagi, ternyata Beethoven adalah tunarungu. Apakah minus panca indera menghalangi orang untuk berprestasi? Tidak. Izinkan saya 1 menit untuk menelepon sahabat saya, boleh? Boleh ya? Coba. Ini beneran ya, ini bukan bohongan ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Pri, Haben. Alhamdulillah, Mas Agus, kenal saya ya. Boleh diceritakan sedikit Mas Agus, prestasi Mas Agus selama ini sebagai seorang penyandang tunanetra. Gimana? Halo? Halo? Halo Mas Agus? Kesalahan teknis. Mohon maaf. Tapi setidaknya sudah nyambung ya. Nah, ada cerita masa lalu saya. Bapak Ibu mungkin di Januari tidak akan pernah merasakan yang namanya surat seperti ini dan telegram. Di zaman saya dulu, kita masih surat-suratan. Saya sama istri juga masih surat-suratan. Yang hebatnya, surat yang dikirim, hari ini dikirim, itu nyampenya baru seminggu kemudian. Saya menulis, wahai kekasihku, aku sangat mencintaimu, aku sangat bahagia bila berhadapan denganmu. Aku tidak sabar untuk bersamamu. Dan kemudian, saya kirim, seminggu kemudian baru nyampe. Dibaca sama kekasih saya. Kemudian dibalas. Balasnya seperti ini. Wah, aku sangat senang mendengarnya. Aku berharap kamu akan terus seperti itu. Dan aku mendoakan semoga engkau tidak akan pernah lepas dari kondisi seperti itu. Kemudian, seminggu kemudian, nyampe ke saya. Sayangnya, setelah 2 minggu itu ternyata baru kehilangan motor. Dan kemudian, saya baru berantem sama orang. Itu lagi kesal-kesalnya. Ketika saya baca surat dari kekasih saya, kebayang ya? Itu karena apa? Karena kami masih setan. Tunggulah. Sekarang ada Pak Pos, dulu masih Pak Pos. Cerita lain lagi, cerita lain lagi. Ya, cerita lain lagi. Nah, begitu Pak Pos datang, itu rasanya atau enggak? Yeay, surat dari kekasih saya.
Diambil. Begitu dibaca, yang terlihat adalah surat kembali. Alamat tidak ditemukan. Kebayang Pak ya? Sudah 2 minggu ditunggu dan kemudian hasilnya seperti ini. Itu tetap dibuka. Siapa tahu ternyata ini bohong. Dibaca ternyata, oh ini tulisan saya masih. Untung sekarang ada internet. Sehingga kita bisa melakukan itu dengan sekejap mata. Ada cerita lain lagi. Dulu di zamannya saya, bukan zamannya cucu saya ya. Setiap kali kita mau mencari referensi, ini bukunya seperti ini. Di atas meja, bertumpuk. Diambil satu-satu. Untung sekarang ada Larry Page and Sergey Brin yang menemukan Google. Sehingga seluruh dunia mempersembahkan Google itu sebagai mbah kita. Mau apa-apa, tanya mbah Google. Betul Pak ya? Itu adalah indera keenam. Penemu Google, penemu internet, itu adalah orang-orang yang memiliki indera keenam yang sempurna, yang jenius. Tapi apakah kita yang tidak memiliki itu kemudian menjadi kiamat? Tidak. Kita boleh saja kehilangan salah satu panca indera kita. Kita boleh juga kehilangan atau tidak memiliki sensitivitas indera keenam. Tapi jika indera ketujuh kita rusak, maka rusaklah pribadi kita sebagai manusia. Loh, ini kenapa jadi begini nih? Nah, Bapak Ibu sekalian, ini benar. Ini foto ini saya aja serem. Kok jadi bisa begini? Tahu nggak kenapa bisa jadi begini? Kok saya bisa mendongak begini? Oh enggak, bukan. Memang kalau kita judge the book by the cover, akhirnya begitu ketat. Ini kenyataan ya, yang ngambil foto ini orangnya seperti ini. Jadi saya harus mendongak. Jadi bukan karena saya sombong, enggak. Oke. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk ke materi yang sesungguhnya. Tadi masih bermain-main. Ketika Bapak Ibu tertawa, ketika Bapak Ibu tadi terlihat sedih mendengar cerita saya, terasanya di mana? Di sini. Ini apa ini? Hati. Terasa di hati ya? Apa itu hati? Ada yang tahu apa itu hati? Ya? Gimana Bu? Pak? Gimana Bu? Oh ya. Oh nanti saya akan sediakan, itu sudah ada hadiahnya. Tapi nanti di sesi berikutnya, ya. Jadi kalau ada yang mengatakan hati itu di sini, itu salah. Hati itu di sini, Bu. Pak, bentuknya seperti cabai-cabean. Loh, coba lihat. Ini kan seperti cabai-cabean kan ya? Nah, sementara hati itu adalah jantung dan bentuknya seperti ini. Coba kita lihat, apa yang Bapak sangka selama ini? Sebentar, saya terlalu banyak aksesorisnya nih. Bentuk seperti ini adalah sama seperti bentuk jantung. Apakah sama dengan bentuk hati? Tidak. Berarti sekarang sepakat bahwasanya yang dimaksud dengan hat atau kolbu adalah jantung. Pertanyaannya, mana lebih hebat, otak atau jantung? Ada yang tahu Bu? Pak? Jantung? Oke. Jantung tidak hanya sebagai alat pompa darah. Walaupun kita tahu jantung itu memompakan darah bersih ke seluruh tubuh, kemudian memompakan darah kotor ke arah
paru-paru untuk dibersihkan dan diinjeksikan oksigen dan demikian seterusnya. Sehingga kemudian ada hadis yang mengatakan bahwasanya kalau kita ingin tidur, tidurlah arahnya ke kanan. Karena ternyata di sini darah bersih itu berada di sebelah kiri jantung. Artinya dia bersih oksigen. Oksigen itu lebih ringan dibanding karbon dioksida. Seandainya kita tidur miring ke kiri, itu berarti oksigen berada di bawah. Dan karbon dioksida bisa mengotori oksigen yang ada di jantung kita. Sekarang sudah tahu apa sebabnya? Sudah ya? Nah, fungsi jantung hanya pembersih darah? Tidak. Coba kita lihat. Ini fakta yang dilakukan oleh Linda Marx bahwa medan elektrik jantung itu 60 kali lebih kuat dibanding otak. Dan produksi medan magnet jantung itu 5.000 kali lebih kuat dibanding otak. Menurut Dr. John Lacy dan Beatrice Lacy, jantung kita ini bisa berkomunikasi dengan otak secara dua arah. Dan lebih hebatnya lagi, jantung selalu memberikan perintah kepada otak dan selalu dipatuhi oleh otak. Kemudian, menurut manajemen kolbu dari Ibnu Qayyim, mengatakan bahwasanya jantung kita adalah tempat ilmu dan pembeda. Artinya, di dalam jantung kita itu ada otaknya. Dan ada keputusan. Dan juga di sana tertanam keinginan dan cinta. Makanya Mas Dinar selalu mengatakan, rasanya di sini Mas ya. Menurut Harvard Institute, informasi intuitif juga selalu menuju jantung lebih dulu, baru dikirimkan kepada otak. Selanjutnya, menurut Dr. John Andrew, tahun 1991 dia mengeluarkan hasil penelitian bahwasanya jantung independen atas otak dan jantung mempunyai kemampuan untuk belajar. Artinya jantung mandiri dan mempunyai otak. Jantung juga untuk merasa, jantung juga untuk mengindera, berarti jantung ada alat inderanya. Kemudian jantung juga punya memori karena dia bisa mengingat. Dalam majalah Ad-Dakwah, Dr. Hairul Baki mengatakan bahwasanya di setiap jantung manusia, siapapun dia, itu tertulis kalimat Allah. Dan kalau Bapak, Ibu nggak percaya, kita boleh bedah sekarang. Kita bisa lihat. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi ini, lalu mempunyai kalbu yang dengan itu mereka dapat memahami, atau memiliki telinga yang dengan itu dapat mereka mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tapi yang buta adalah kalbu yang ada di dalam dada. Coba kita lihat kata-kata memahami di sini. Memahami artinya yang selama ini kita asosiasikan sebagai otak. Kalau Allah saja mengatakan bahwasanya kalbu memahami, berarti kalbu memiliki otak. Kalau Allah saja mengatakan bahwasanya ternyata kalbu itu yang buta, berarti kalbu itu harusnya melihat. Kalbu itu sebagai alat indera. Dari kesimpulan banyak hal, ternyata jantung kita sebagai alat indera. Tempatnya iman, tempatnya berpikir, berkomunikasi, tempatnya cinta, tempatnya keputusan, indikator, hasrat, perasaan, logika, ilmu, memori, intuisi, dan semuanya. Dan itulah sebabnya kenapa saya katakan jantung adalah amazing seven sense. Dan apabila jantung kita berisi kalimat seperti ini, maka saya bisa pastikan kita akan berjalan lurus kepada kebenaran, selaras pada kebenaran. Harmony to the truth. Bapak Ibu pengen jantungnya seperti ini? Pengen ya? Yuk ikutin latihan saya nanti. Indra ketujuh yang sangat menakjubkan. Bahwa sesungguhnya di dalam jasad ini ada segumpal daging. Yang apabila segumpal daging itu baik, baiklah seluruh tubuh. Dan apabila segumpal daging itu buruk, buruklah seluruh tubuh. Dan segumpal daging itu adalah kalbu. Ala inna fil jasadil mudghah
Iza sholahat sholadal jasadu kullu wa iza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Biasanya kalau dengar ayat gini, yang berontak itu setan. Alhamdulillah enggak ada yang berontak di sini. Berarti bukan setan isinya. Baik sekali. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu pengen memiliki kolbu yang kuat? Pengen memiliki kolbu yang baik? Sekarang kita coba, ada simulasi yang akan kami berikan ya. Nanti kita akan bagi kepada sebagian orang. Jadi kita akan gerakkan ini dengan kekuatan kolbu. Kalau saya akan perintahkan bergerak, maka dia akan bergerak. Kalau saya perintahkan berhenti, dia akan berhenti. Saya perintahkan bergerak lagi, dia akan bergerak. Saya perintahkan berhenti lagi, dia akan berhenti. Amazing. Saya barusan. Sudah coba, Mas? Coba fokus dengan kekuatan kolbunya dan perintahkan bandul itu untuk bergerak. Perintahkan untuk bergerak. Perintahkan semakin kencang untuk bergerak. Dan perintahkan untuk berhenti. Amazing. Oke. Amazing. Oke, karena sudah amazing kita lanjut ya. Karena kalau enggak kita akan teruskan sampai selesai. Baik Bapak Ibu sekalian. Amazing seven sense, harmony to the truth. Selaras pada kebenaran. Apa itu selaras? Selaras seperti rel kereta api ini. Satu sama lain lurus. Tidak bertentangan. Sehingga kemudian lokomotif dan gerbongnya bisa dengan santai berjalan dan sampai ke tujuan. Dan apabila tidak selaras, maka gerbong itu akan terbalik. Coba kita saksikan yang satu ini. Ya Bapak Ibu sekalian, itu antara kuda dan joki selaras. Sehingga dia bisa dengan cepat menuju sasaran.
Kalau rel kereta, benda mati, dengan lokomotif bisa selaras, gerbongnya bisa sampai tujuan. Kalau kuda, binatang dengan joki manusia bisa selaras, bisa menghasilkan satu sasaran yang cepat dituju. Jika bapak dan ibu, antara suami dan anak, itu akan menjadikan keluarga yang sakinah. Jika kita selaras dengan Tuhan kita, maka balasannya adalah kemenangan. Dan kita tidak bisa bayangkan di sini. Dan kalau tidak selaras, ya seperti ini. Mungkin kuda itu akan mencampakkan kita dari saddle. Ada orang teknik di sini enggak, Bu? Bapak? Orang teknik ya? Pak Ari orang teknik ya? Orang teknik ya? Tahu ini proses kontrol? Tahu ya? Proses kontrol ini kita sebut dengan PID controller. Ada control valve dan kemudian di sini ada output level sensor. Di sini adalah panca indera. Kemudian di sini ada reference set point, ada gangguan. PID ini adalah jantung. Di sini adalah otak. Kalau kita simulasikan kepada manusia, kira-kira seperti ini. Di modul saya nanti ada disebut dengan VMS. Dan kemudian ini adalah heart, jantung. Dan di sini adalah control valve sebagai brain. Dan di sini adalah panca indera dan indera keenam. Dan kemudian di sini adalah set point, the truth. Dan di sini adalah environment, akal dan nafsu. Ini adalah persis seperti keadaan kita manusia. Kalau misalnya sensornya memberikan feedback negatif, maka di sini akan negatif. Dia akan ada sinyal negatif ke PID control. Dan di sini memaksa control valve untuk membuka, mengisi tangki. Demikian seterusnya. Karena di sini orang tekniknya sedikit, kita lanjut segera ya. Indera ketujuh yang sangat menakjubkan. Ini panduan untuk generasi baru. Bagaimana caranya? Agar indera ketujuh kita baik. Dan kemudian bisa bening seperti ini. Di sini saya sebut dengan Amazing Seven Sense Structure. Ada truth vision, meaningful move on, dan demonstrate the strengthness. Pembicara sebelumnya mengatakan bahwasanya di dalam diri kita ada yang dinamakan dengan genetic power. Kenapa? Karena kita sudah diciptakan menjadi pemimpin. Kita sudah diciptakan menjadi pemenang. Dan kita sudah diciptakan menjadi manusia yang paling sempurna. Dan itu tidak bisa diubah. Siapapun yang melalaikan, dia menjadi leader. Siapapun yang tidak setuju, dia menjadi pemenang. Dan siapapun yang mengatakan dia tidak makhluk sempurna, maka dia sudah melanggar kodratnya sendiri. Karena ini adalah genetic power. Ada 3 cara untuk bisa mengoptimalkan seven sense kita menjadi bening seperti ini. Dengan truth vision, meaningful move on, dan demonstrate the strengthness. Visi yang benar. Membuat visi yang benar itu seperti kita menuju sebuah tujuan dengan cepat dan tepat. Ini adalah pesawat yang dirancang oleh Amazing Seven Sense. Coba dilihat, ya, ada 2 sayap yang masing-masing dengan 7 mesin. Nanti Bapak Ibu akan kita ajak menaiki pesawat Amazing Seven Sense. Dengan visi, itu akan membuat kita memiliki jejak, akan menjadi apa saya, dan akan seperti apa saya akan dikenang. Tanpa visi, kita tidak akan menjadi siapa-siapa. Coba lihat orang ini. Siapa yang tidak kenal orang ini? Orang ini telah meninggalkan jejak dengan visinya. Komputer for the rest of us. Komputer adalah sandaran hidup kita. Dan itu akhirnya menjadi kenyataan. Dan saya juga punya visi. Saya adalah Seven Sense Optimizer yang menginspirasi lebih dari 5 orang untuk membantu, memandu, dan memberi metode terbaik dalam optimalisasi indera ketujuh dan potensi diri mereka agar menjalani kehidupan yang selaras dengan kebenaran sejati pada tahun 2025.
Mudah-mudahan tahun itu saya belum mati nanti. Landasan visi adalah passion dan kompetensi. Sahabat-sahabat cucu saya mengatakan passion, bukan fashion ya. Ini bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bukan bahasa Sunda. Passion, satu kecintaan. Kalau mau belajar passion dengan guru saya, itu adalah terbaik. Di buku saya ada juga cara passion dengan cara saya. Kolaborasi antara guru dan murid ada di buku saya. Yang kedua adalah meaningful move on. Perubahan atau pergerakan bermakna. Dengan memenuhi kebutuhan, meninggikan tingkat penerimaan, dan kemudian terus berubah. Saya kasih contoh ilustrasi seperti ini. Bapak tahu apa ini? Ibu? Burung apa? Pipit ya. Kalau burung emprit itu di Jawa, kalau burung pipit di Indonesia. Burung pipit, coba dilihat. Burung pipit ini makanannya padi. Apakah dia hama petani? Iya. Iya. Bukan. Kenapa Pak bukan? Yang rusak. Wah, ini pasti Pak siapa namanya? Pak Adnan nih kelihatan sudah baca buku saya nih. Buku saya ada ini soalnya. Itu betul. Aduh, ini kan terakhir ya. Jadi boleh saya minta 5 menit ya? Ya, boleh ya? 5 menit. Oke, saya terusin. Dan kemudian meningkat tingkat penerimaan seperti ini. Kalau ini menjadi problem, maka supaya tidak menjadi problem, kita akan meninggikan level of acceptance kita menjadi seperti ini. Ini kita lewati. Nah, kita sekarang boleh nggak saya minta 5 menit untuk demo? Boleh ya? Oke, ini ada hadiahnya. Ada hadiahnya. Yang ketiga karena adalah mendemonstrasikan kekuatan. Ini baru pertama di dunia ditemukan. Ya, demo seperti ini. Saya akan kasih hadiah. Kalau minyak ini sudah berisi minyak dan air. Kenapa minyak di atas? Kenapa minyak di bawah? Karena minyak lebih rendah BJ-nya dibanding air. BJ minyak 0,9 sekian, BJ air 1. Bagaimana kalau misalnya minyak ini adalah kelemahan dan air adalah kekuatan, bagaimana cara kita untuk mengurangi kelemahan? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, saya kasih hadiah sebuah buku fenomenal yang berjudul Amazing Seven Sense. Sudah siap di sini. Ada yang tahu gimana caranya? Silakan Bu. Waduh. Saya sediain sedotan di sini. Nggak ada tambahan air, Pak. Kenapa? Nggak ada tambahan air. Nggak, kita fokus pada kelemahan ya. Fokus pada kelemahan berarti kita fokus pada minyak. Berarti minyaknya masih disedot. Setuju? Dibuang kemana? Ini ada sedotan. Ibu bisa minum atau bisa dibuang. Dibuang. Tapi setiap kali ibu buang, saya akan tambahin minyaknya. Karena di dalam tubuh ini, itu antara kekuatan dan kelemahan itu selalu penuh. Nggak akan mungkin kekuatan separuh, kemudian kelemahannya nggak ada. Itu nggak mungkin. Jadi kalau misalnya kekuatannya tetap segini, kelemahannya dibuang, maka kelemahan yang lain akan berubah. Setuju? Tahu caranya? Kalau di tulisannya Pak Priheben. Oh, dia sudah baca buku saya, ketahuan. Oke, kalau gitu boleh kita kasih air. Sekarang kita fokus pada kekuatan. Ini sengaja saya sembunyiin. Bagaimana Bu caranya Bu? Di mana? Sini, saya bantu ya. Dibuka sini ya. Terus masukin sini. Terus coba diangkat. Coba dipencet aja Bu. Atau dibuka dikit. Ini, dibuka ini. Nah, buka dikit.
Terus tiga lagi. Tiga lagi. Tiga lagi. Oke, tutup Bu. Selesai. Tutup. Sekarang kelemahannya di mana? Perlu nggak kita fokus pada kelemahan? Perlu nggak kita mengkursuskan kelemahan? Kita hanya perlu fokus pada kekuatan. Ibu siapa namanya? Ibu Yuni adalah orang yang paling beruntung di dunia karena mendapatkan hadiah buku ini dari saya. Terima kasih. Oke Bapak Ibu sekalian, kita akan langsung masuk kepada materi sesungguhnya, yaitu penutup. Ini masih banyak ternyata ya, tapi nggak apa-apa. Amazing Services Harmony Tutu. Siapapun Bapak Ibu sekalian, siapapun kita, milikilah visi yang benar. Lakukanlah meaningful move on, perubahan yang bermakna. Dan demonstrasikan selalu kekuatan kita. Kita akan terbang seperti burung ini. Jangan pernah kita fokus pada kelemahan, karena kelemahan itu akan menjatuhkan kita. Kita harus membangun Indonesia ini. Kita harus membangun diri sendiri, keluarga, dan agama kita dengan kekuatan, bukan dengan kelemahan. Kita harus terbang tinggi. Lupakan kelemahan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.